Pukul 11. 11. 11 ya. Adam Deninya hadir virtual atau langsung? Virtual ya? Virtual. Kami sebenarnya sih pengennya dia hadir langsung. Mudah-mudahan sih majelis membawa dia langsung ya biar lebih jelas. Tapi belum ada info ini virtual atau langsung, Bang? Belum ada informasi. Bang, mungkin keadaannya Adam Denny sendiri gimana sih Bang? Kan kemarin sempat mengeluh sakit. Nah kalau keadaannya kemarin kita sempat datang ke Mabes Polri ya. Cuma ternyata karena jam besoknya ya mungkin ya. Terus kita tidak sempat ketemu sama Adam Denny. Kami secara pasti keadaan fisiknya kami belum bisa bisa jawab lah. Mungkin nggak ada info dari penyidik keadaannya Bang Adam Denny. Kalau penyidik sih informasinya sehat walafiat. Sudah negatif lah ya. Ya. Sudah negatif. Sempat positif juga berarti? Iya. Sempat ya. Sempat diisolasi. Bang, kemarin sempat beredar permintaan maafnya Adam Denny Bang. Apakah sudah dapat respon dari Pak Saroni sendiri Bang? Kalau permintaan maaf mungkin sudah lama kali ya. Baik video maupun orang tuanya juga sudah datang juga ke rumahnya. Tapi permintaan maafnya kalau menurut kami ya, sepertinya hanya di mulut saja permintaan maaf itu. Karena kalau memang ada permintaan maaf, kan perkara ini sebenarnya bukan perkara dengan tujuan pembalasan. Nah, tapi ternyatanya sampai sekarang ini perkaranya sampai di pengadilan, artinya sebenarnya pemaafan itu nggak ada. Bahkan di surat edaran Kapolri itu, kalau seandainya si pelaku sudah sadar meminta maaf, dia nggak perlu ditahan lagi. Apa pentingnya sih perkaranya sampai pengadilan? Jadi bisa dipastikan permohonan maaf itu ditolak ya, Bang? Ya faktanya sampai sekarang masih persidangan. Kalau memang permintaan maaf, kan restoratif justice kan. Nah sekarang itu pernah dilakukan nggak di dalam setiap tingkatan? Nah nyatanya sampai sekarang masuk persidangan. Kalau memang ada pemaafan, artinya perkara nggak mungkin sampai pengadilan. Apakah ini melihat Sahroni sebagai Komisi 3 DPR dengan jabatan itu? Saya nggak bisa menjawab pasti atau bagaimana ya, tapi kami sebagai advokat juga sebagai rakyat Indonesia ya, kami jujur aja ada rasa kecewa bagaimana seorang wakil rakyat melaporkan rakyatnya sendiri, ya kan? Nah, kami juga di sini mungkin mimpi juga jadi anggota DPR RI kan, mimpi juga jadi presiden. Tetapi kami berharap sebelum mimpi kami itu menjadi terrealisasi, kami berharap tidak ada orang yang kami sakiti, tidak ada orang yang kami laporkan. Jadi kalau cerita sekarang bahwa wakil rakyat kita ini sang pemimpi jadi presiden sudah mencatat sejarah bahwa dia sudah membuat laporan terhadap rakyatnya sendiri. Tapi sebenarnya selain permintaan maaf lewat video itu sudah ada itikat untuk melakukan jalur damai sebenarnya ke pihak Ahmad Saroni nggak sih, Bang? Sudah, orang tuanya sudah datang, sudah berusaha datang ke rumahnya bahkan. Tapi ternyata kita orang tuanya tidak bisa bertemu dengan pihak Pak Saroni. Itu kapan, Bang? Kapan? Sekitar 2 minggu lalu ya. Akan ada upaya lanjutan sebelum masuk ke masa sidang, Bang? Saya tambahkan ya. Jadi kami selaku kuasa hukum Adam Denny, sudah melakukan yang terbaik untuk membela klien kami sebelum sampai ke meja persidangan. Tapi yang telah kami lakukan, memang permintaan maaf dari Adam Denny sudah diterima oleh Bang Ahmad Saroni. Tapi perkara ini tetap lanjut. Ya, kami menghargai keputusan beliau. Sampai hari ini berarti kan perkara sudah naik ke persidangan. Kami selaku tim kuasa akan siap membela klien kami sampai nanti. Berarti ini akan di-push sampai selesai ya, Pak? Pastinya kami akan selesai. Ya pasti sampai selesai. Bahkan harapan kami nih, harapan kami sebagai penegak hukum ya, kami juga kadang-kadang kan berada di pihak pelapor, kadang juga ada pihak terlapor. Nah sekarang kami berada di pihak terlapor. Kami juga sering kok buat laporan di kepolisian. Semenjak ada surat edaran, ada aturan ini, aturan itu, kesepakatan menteri dan sebagainya, laporan itu sulit kok kami sampaikan untuk melaporkan itu sulit. Karena apa? Permintaan presiden ini kan surat edaran Kapolri itu munculkan permintaan presiden agar selektif dalam menerima laporan. Sehingga kami juga kadang-kadang buat laporan sulit, sangat sulit. Nah ini perkara dari laporannya, dari ditangkapnya, ditahannya kan cukup singkat juga.
Nah kami menjawab tadi pertanyaannya apakah sampai sikat. Oh kami pengen sampai tuntas. Kami pengen tahu penegakan hukum di Indonesia ini seperti apa sih. Nah kalau sampai Adam Denny ternyata dipidana, bahkan dia dihukum nanti, ini kami akan jadikan pedoman juga untuk kami pada saat membuat laporan nanti kalau kami menangani perkara-perkara yang akan datang. Jadi kita pengen tahu nih, equality before the law itu seperti apa sih? Jangan sampai begitu kita melaporkan si A tidak jalan. Nah tadi giliran yang melaporkannya si B, perkaranya begitu cepat berjalan. Nah, kami juga pengen sampai tuntas. Kami pengen tahu penegakan hukum di Indonesia ini seperti apa sih? Nah kalau sampai Adam Denny ternyata dipidana, bahkan dia dihukum nanti, ini kami akan jadikan pedoman juga untuk kami pada saat membuat laporan nanti kalau kami menangani perkara-perkara yang akan datang. Jadi kita pengen tahu nih, equality before the law itu seperti apa sih? Jangan sampai begitu kita melaporkan si A tidak jalan. Nah tadi giliran yang melaporkannya si B, perkaranya begitu cepat berjalan. Nah, kami juga pengen sampai tuntas ini, biar semua menjadi jelas nih. Jangan hanya karena pelapornya si A jadi beda. Kita pengennya sampai tuntas benar-benar tuntas. Bang, mungkin update penangguhan penahanannya Adam Denny Bang, apakah udah ada respon Bang? Penangguhannya sudah diajukan ke Direktorat Cyber Mabes Polri, tapi sampai detik sekarang kami belum dapat klarifikasi dari Direktur. Berarti ya mungkin tidak diterima penangguhannya. Karena tidak diterima ya karena ini prosedur dan aja kita ikut lanjutannya. Padahal di dalam surat edaran itu, kalau pelaku sudah sadar minta maaf, walaupun pelapor tidak memaafkan, dia tidak boleh ditahan. Tapi faktanya dia ditahan terus sekarang.